Kali ini kita bertemu dalam kelas komunikasi politik. Ini adalah sesi pertama. Saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup komunikasi politik. Baik, seperti biasa, sebelum saya menjelaskan materi, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kuliah kami. Baik, terima kasih yang sudah melakukannya. Semoga materi-materi yang ada pada kuliah daring memberikan manfaat positif. Baik, kita mulai saja pembahasannya tentang komunikasi politik. Oke, komunikasi politik berarti kita bicara tentang apa itu politik. Dari akar-akarnya kita bisa melihat bahwa politik berasal dari bahasa Latin yaitu politicus dan bahasa Yunani yang berarti politikos atau relating to a citizen atau sesuatu yang berkaitan dengan warga negara. Politik juga didefinisikan sebagai aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk memengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan satu bentuk susunan masyarakat. Ya, jadi sekali lagi ini menurut pendapatnya Profesor Julian Nur bahwa politik merupakan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bertujuan untuk memengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Oke, praktiknya pemilu. Oke, kita lihat definisi kedua dari Joyce M. Mitchell. Beliau mendefinisikan politik sebagai pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Ya, jadi politik itu menurut Mitchell adalah sebuah kebijakan umum yang ditujukan untuk seluruh masyarakat dalam wilayah teritori tertentu. Kalau politik negara atau pada negara ya warga negara. Kalau pada level lokal ya pada warga masyarakat provinsi atau kabupaten kota. Oke. Kemudian kita beranjak pada definisi komunikasi politik. Kita lihat definisi pertama dari Brian McKnight. Beliau menerjemahkan komunikasi politik bukan hanya sebagai komunikasi dari aktor politik kepada pemilih dengan tujuan atau maksud tertentu. Tapi komunikasi politik juga komunikasi yang ditujukan kepada para politisi oleh pemilih atau kolumnis surat kabar serta komunikasi tentang aktor politik dan aktivitas mereka, sebagaimana terdapat pada berita, editorial, dan bentuk diskusi politik lainnya pada media. Jadi, komunikasi politik menurut McNair bukan sekedar pesan atau komunikasi yang disampaikan oleh para aktor politiknya, tapi juga sebaliknya, dari para konstituen kepada aktor politik, pada politisi, dari kolumnis surat kabar atau dari redaksi surat kabar kepada politisi, juga terkait pemberitaan atau diskusi tentang aktivitas mereka. Ya, opini di harian Kompas gitu, itu juga sebagai bagian dari komunikasi politik atau perdebatan di media sosial dan sebagainya. Oke, kemudian kita lihat definisi dari Nimo. Komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi yang aktual maupun potensial yang mengatur perubahan manusia dalam kondisi-kondisi konflik. Ya. Nah, dan Nimo lebih melihat pada konsekuensinya, pada pengaruh-pengaruhnya di tengah kondisi konflik. Nah, bicara politik, kita tidak bisa lepas
pada bicara konflik kepentingan. Tindakan politik selalu berkaitan dengan berujung pada kekuasaan. Di situ kemudian Nemo melihat situasi konflik di sini menjadi objek dari komunikasi politik. Oke, berikutnya ada Profesor Hafidz Sangara. Beliau mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan satu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku, kegiatan atau aktivitas komunikasi yang bersifat politik dan mempunyai akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Jadi Profesor Sangara lebih melihat pada aktivitasnya, pada perilaku yang perilaku komunikasi tentu saja yang bersifat atau mempunyai akibat politik. Umpamanya hari ini ramai atau belakangan beberapa hari lalu ramai pemberitaan mengenai isu Ibu Megawati dirawat di rumah sakit kritis gitu kan. Nah, itu bagian bentuk dari komunikasi politik. Ya. Jadi ada sebuah aktivitas yang bersifat politik. Karena sakitnya Ibu Megawati atau pemimpin politik top leader di suatu negara yang kan sakit batuk aja gitu kan, bisa berakibat politik. Oke. Sekarang mari kita lihat siapa sih pemain dalam komunikasi politik. Pertama, pemerintah, government, tentu yaitu pemain pertama pemerintah, karena menyangkut kebijakan. Kedua, legislator, anggota parlemen, anggota DPR, anggota DPD, anggota majelis permusyawaratan rakyat, maupun anggota DPRD dan sebagainya. Ini juga para pemain kunci dalam ranah komunikasi politik, karena dia bersama pemerintah membuat kebijakan. Berikutnya, partai politik. Partai politik dalam sebuah pemilihan umum, mereka melahirkan kader-kader yang kita pilih, yang masyarakat pilih untuk menjadi legislator maupun duduk di pemerintahan. Jadi partai politik tentu punya peran yang sangat signifikan dalam permainan politik. Jadi partai politik merupakan salah satu pemain kunci dalam komunikasi politik. Jadi umpamanya partai Kebangkitan Bangsa gitu, memberikan statement politik, itu memberikan statement itu kemudian dibaca sebagai sebuah komunikasi politik atau statement politik. Nah, yang keempat, kelompok kepentingan. Siapa kelompok kepentingan? Ini bisa berupa grup, bisa saja dia adalah kelompok-kelompok pengusaha, ya, atau bahkan kelompok-kelompok profesional. Dia kemudian menjadi komunikator politik ketika mengeluarkan statement atau kebijakan yang memengaruhi atau berkaitan dengan urusan publik. Ya, jadi bisa saja Kadin mengeluarkan statement terkait dengan upah buruh. Itu juga menjadi bagian dari komunikasi politik. Berikutnya adalah NGO atau LSM, non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat. Kita bisa lihat ICW, Indonesian Corruption Watch, atau Indonesian Police Watch. Itu para pemain.
ranah politik. Yang berikutnya adalah militer. Hampir tidak ada negara yang tidak dipengaruhi oleh militer. Ya, even negara demokrasi paling maju, militer tetap memiliki peran dalam perpolitikan sebuah negara, apalagi di dalam negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang. Peran militer sangat penting, terutama untuk stabilitas. Politik yang terlalu bergejolak tidak akan membuat sebuah negara beranjak maju melakukan pembangunan. Karena ya, pemerintah akan jatuh bangun. Setiap pemerintah yang jatuh bangun, setiap pemerintah yang berusia pendek, tidak akan mampu menyelesaikan kebijakan yang disusun. Maka itu butuh stabilitas. Stabilitas yang terlalu powerful juga sangat berbahaya bagi kelangsungan dunia politik, bagi kelangsungan demokrasi. Ya, kita pernah mengalami dua hal itu di eranya Bung Karno dulu. Stabilitas sangat rendah sehingga pemerintah jatuh bangun. Pemerintah Perdana Menteri Sultan Syahrir digantikan oleh pemerintahan Bung Hatta, digantikan lagi oleh pemerintahan Muhammad Nasir, digantikan lagi oleh pemerintahannya kelompok kiri dan sebagainya. Jangan di eranya Pak Harto atau era Orde Baru, militer sangat powerful, mengontrol jalannya pemerintahan, mengontrol jalannya politik nasional, sehingga demokrasi nyaris tidak berkembang. Oke, kalau tadi para pemainnya, sekarang unsurnya apa saja? Oke, pertama komunikator politik. Ya, saja unsur pertama komunikator. Kalau nggak ada yang mengkomunikasikan, nggak ada itu proses komunikasi. Siapa sih komunikator politik? Iya tadi para pemain tadi. Ada government, ada legislator, ada group pressure atau politik kepentingan, ada partai politik, ada NGO, ada militer. Nah, yang kedua, unsur kedua adalah unsur pesan. Selalu dalam sebuah komunikasi harus ada pesan yang disampaikan, baik verbal maupun non-verbal. Pesan verbal berupa rilis atau statement politik. Pesan non-verbal berupa gestur dari para pemain politik. Kita pernah ramai, umpamanya Pak Surya Paloh berpelukan erat dengan Pak Sohibul Iman, Ketua PKS. Kemudian diterjemahkan macam-macam oleh para politisi lainnya. Nah itu gesturnya Pak Surya Paloh maupun Pak Sohibul Iman itu dianggap sebuah pesan politik. Yang ketiga adalah unsur media atau saluran. Ya, nah, salurannya bisa dalam bentuk media massa gitu ya. Itu yang paling banyak dilakukan dalam menggunakan media massa. Televisi, koran, surat kabar, dan media sosial. Bisa juga panggung politik orasi di sebuah lapangan. Tapi event orasi kemudian juga menjadi pemberitaan. Baik, berikutnya yang keempat adalah target atau sasaran. Audiens yang siapa nih disasar oleh misalnya kelompok-kelompok akar rumput paling empuk menjadi sasaran komunikasi politik untuk kepentingan pemilu, untuk memilih kepentingan election. Jadi sasaran targetnya paling potensial adalah kelompok akar rumput, kelompok swing voter atau kelompok menentukan pilihan. Meskipun juga ada kelompok-kelompok yang menjadi kantong-kantong atau basis massa dari partai politik tertentu, atau target politiknya sasarannya masyarakat umum kalau kebijakan yang disampaikan adalah kebijakan bersifat kenegaraan. Oke, unsur yang kelima adalah pengaruh atau efek komunikasi politik.
pengaruhnya, efeknya yang diharapkan apa? Dia vote umpamanya untuk kita gitu. Itu kan efeknya adalah mengikuti apa yang dianjurkan atau menjadi kebijakan pemerintah. Baik. Nah, kita lihat ciri-ciri komunikator politik. Yang pertama, pihak yang mempunyai inisiatif. Inisiatif dalam melontarkan apa, isi pesan komunikasi politik. Yang punya ide. Atau pihak yang mengajak berkomunikasi. Ini komunikator politik. Kemudian pihak yang bermaksud mengaruhi atau mengubah sikap pendapat orang lain atau kelompok maupun perorangan. Ya, ini beberapa ciri dari komunikator politik. Oke, kita lihat Danimo mengidentifikasi komunikator menjadi 3 kategori. Yang pertama, politikus yang bertindak sebagai komunikator politik. Ya, kategori ciri-ciri komunikator politik, Danimo mengatakan bahwa politikus yang bertindak sebagai komunikator politik. Apakah ada politikus yang tidak bertindak sebagai komunikator politik? Iya, ada ketika dia namanya tidak melakukan, memberikan pesan politik tersebut. Meskipun dalam dunia komunikasi tidak ada sesuatu yang tidak bisa dianggap komunikasi, apalagi di dalam politik. Tentu saja gestur batuknya para politisi kadang-kadang dianggap sebagai sebuah pesan, tergantung konteks dan panggung ketika perilaku atau tindakan itu dilakukan. Oke, kemudian profesional sebagai komunikator politik, seperti saya singgung di awal bahwa kelompok pengusaha pun bisa bagian dari komunikator politik. Yang ketiga adalah aktivis. Baik aktivis mahasiswa maupun aktivis pergerakan lainnya, termasuk di dalamnya adalah NGO. Nah, kita masuk pada pesan komunikasi politik. Oke, Davis V. G. Bell mengatakan ada 3 jenis kepentingan pembicaraan yang mempunyai berkaitan dengan komunikasi politik dan bisa dilihat sebagai sesuatu yang sangat politis. Satu adalah pembicaraan mengenai kekuasaan. Ya. Aktivitas politik ujung akhirnya adalah merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Pertarungan kompetisi Pak Anies Sandi dengan Pak Jokowi Ma'ruf kemarin adalah kompetisi untuk merebut kekuasaan, menjadi pemerintah yang sah melalui proses demokrasi. Yang kedua, bicara tentang pengaruh. Komunikasi politik berkaitan dengan pesan untuk mempengaruhi konstituen, pesan untuk mempengaruhi target audiens. Dan ketiga, menurut Davis, menurut Bell adalah pesan komunikasi politik selalu bicara tentang otoritas. Otoritas tentu saja berkaitan dengan kekuasaan, baik di level negara, level organisasi partai, maupun level regional. Otoritas siapa yang melakukan komunikasi. Umpamanya dalam aturan sebuah organisasi katakan yang berhak memberikan statement politik untuk kepentingan nasional siapa? Itu pada level Dewan Pimpinan Pusat. Tidak bisa Dewan Pimpinan Cabang mengkomunikasikan pesan politik yang sifatnya atau menjadi kebijakan nasional sebuah partai. Oke, saluran media atau komunikasi politik. Ini merupakan alat atau sarana untuk penyampaian pesan. Ya, medianya bisa menggunakan saluran media massa,
koran televisi dan sebagainya, atau interpersonal. Kita bisa menggunakan WhatsApp, handphone uh, apa secara individu, atau menggunakan saluran organisasi. Saluran organisasi menggunakan surat keputusan, memo, dan sebagainya. Oke, halayak komunikasi politik. Halayak adalah jumlah orang yang heterogen. Mereka menjadi sasaran dari komunikasi. Denny mau kemudian mengatakan opini publik adalah abstraksi dari halayak komunikasi politik itu sendiri. Jadi komunikasi yang dilakukan oleh aktor politik adalah pada dasarnya adalah sebuah komunikasi publik, sebuah opini publik yang dilakukan untuk membentuk atau memengaruhi keputusan atau pendirian atau pikiran daripada target ya halayak yang disasar. Oke, pengaruh atau efek. Kita lihat yang pertama adalah menggugah kesadaran, akibat kognitif. Menggugah kesadaran umpamanya politik uang. Orang masih terjebak, banyak orang terjebak pada politik uang ketika proses demokrasi, ketika pemilu diadakan, pemilu, pilkada, dan sebagainya. Nah, komunikasi politik dilakukan untuk menggugah kesadaran umpamanya bahwa pilihan kamu itu akan menentukan nasib kamu, nasib saudara-saudaramu, nasib keluargamu selama 5 tahun ke depan. Salah memilih pemimpin, salah memilih partai politik akan berakibat pada kehidupanmu selama 5 tahun ke depan. Oke, kemudian juga adalah berkaitan dengan kebijakan afirmasi. Ini menyangkut perasaan suka dan tidak suka terhadap perubahan atau atas keputusan akibat keputusan politik. Umpamanya terkait dengan isu yang paling kebijakan dalam urusan PPKM gitu kan. Ini juga memunculkan kecenderungan afeksi antara suka dan tidak suka. PPKM terus berlanjut dan itu kan sebuah keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, keputusan politik, pengaruh pada audiensnya seperti apa, atau kebijakan tertentu umpamanya seperti di China membatasi anak-anak bermain game. Nah, itu juga bisa pada akibat afeksi pada masyarakatnya terhadap pemerintah. Oke. Yang berikutnya adalah akibat partisipasi. Ya. Ini berkaitan dengan partisipasi politik publik pada gelaran event kampanye dan sebagainya. Oke, kita masuk pada akibat kognitif terkait dengan tadi menggugah kesadaran. Informasi awal katanya bisa membuat ambiguitas. Ya, jadi kadang-kadang orang bingung ketika muncul informasi pertama sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi kemapanan sebuah kebiasaan di masyarakat. Contohnya yaitu kalau kita ngomong kebijakan tentang
PPKM gitu kan. Orang bingung apa PPKM, apa bedanya PPKM dengan PSBB dan sebagainya. Nah, kedua, menyajikan informasi lebih rinci, mengurangi memecahkan ambiguitas tadi. Biasanya ada penjelasan kedua ketika masyarakat bingung. Ada penjelasan lebih detail. Apa sih bedanya gitu. Ataupun sudah diberikan penjelasan detail, mungkin perlu penjelasan lebih apa namanya? Lebih rinci, ya. Lakukan penjelasan itu biasanya. Akibat afeksi, 4 konsekuensi afeksi potensial dari komunikasi politik, yaitu satu, menjernihkan atau mengkristalkan nilai politik yang ada pada masyarakat. Semuanya masyarakat di Sumatera Barat, kita tahu bahwa masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres kemarin sangat rendah pilihannya pada Pak Jokowi. Nah, ini perlu dilakukan komunikasi politik yang intensif untuk menjernihkan nilai politik yang sebagian besar dianut masyarakat di sana terhadap komunikator politik di situ. Pokoknya kalau kita contohkan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi gitu, dengan partainya atau PDIP, gitu. Atau justru memperkuat nilai komunikasi politiknya sendiri. Menjernihkan, mengkristalkan nilai komunikasi politik yang dianut oleh target gitu, sekaligus juga memperkecil nilai yang dianut oleh yang selama ini mereka pegang. Nah, nilai afeksi biasanya bisa akan menyebabkan word of mouth gitu. Jadi memindahkan persuasi dari satu orang ke orang lain. Itu satu orang menyukai atau tidak suka terhadap sebuah kebijakan, dia akan menularkan atau akan menginformasikan, akan mempersuasi orang lain gitu, untuk mengikuti tindakannya. Oke, fungsi komunikasi politik. Yang pertama adalah fungsi informasi, itu penyampaian visi misi organisasi, penyampaian kebijakan. Sasarannya adalah aspek kognitif, tentu saja, kesadaran tadi. Kemudian fungsi edukasi, berupa materi pendidikan politik, ideologi, keterampilan, dan sebagainya. Ini biasanya dilakukan pada target audiens yang internal lah, anggota partai politik, pelatihan kader, gitu, baik kader partai maupun kader di pemerintahan. Kemudian fungsi instruksi, ini berkaitan dengan otoritas tadi, instruksi partai terkait umpamanya dalam rangka ulang tahun partai keadilan sejahtera, seluruh anggota partai diminta untuk mengibarkan bendera partai di depan rumah umpamanya. Kemudian fungsi persuasi, mempengaruhi orang lain saja untuk mengikuti apa yang kita mau. Contoh dalam pemilu. Yang kemudian berikutnya adalah fungsi fungsi hiburan. Fungsi hiburan di sini pokoknya dalam sebuah kampanye acap kali ditampilkan rombongan artis, rombongan selebritas, baik itu untuk menghibur, menyanyi, humor, jokes tentang partai juga banyak berseliweran. Oke, ini yang terakhir adalah model komunikasi politik. Yang paling umum adalah model linear atau yang paling tua. Ini model linear ini modelnya Harold Transfer. Jadi komunikasi satu arah yang berasal dari komunikator atau sender, dan memberikan pesan apa, menggunakan apa, kepada siapa, dan efeknya bagaimana. Nah, yang kedua baru ada model interaksi. Jadi pada model kedua ini komunikasi politik justru sebaliknya, bukan sebagai proses searah, tapi proses aksi reaksi yang dinamis, yang diantarai oleh interpretasi atau pemaknaan dari si receiver, dari si komunikat, dari si penerima informasi. Sehingga kan
melahirkan efek apa. Efek apa itu kemudian uh, dikembalikan menjadi sebuah feedback pada komunikator. Nah, itu terjadi dialog, jadi interaksi. Ya, ada dua model yang sangat populer, jadi model linear dan model interaksi. Oke, baik, terima kasih. Kali ini sampai di sini perjumpaan kita dalam kelas komunikasi politik yang pertama.